Baik, selamat pagi Pak Daniel, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami di sini kelompok 7, dengan saya Tisna Kursolika dengan NIM 1217128 dan teman saya Dewi Kasana dengan NIM 1217110 akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul dengan The Determinant of the Project Risk and Present Value. Sebelum melakukan presentasi pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah saya. Perkembangan ekonomi saat ini berkembang sangat pesat dan juga sering terjadi persaingan di perusahaan-perusahaan yang semakin meningkat. Banyak perusahaan yang gagal dalam mempertahankan usahanya karena terjadi persaingan tersebut. Tetapi terdapat juga perusahaan yang mampu mempertahankan bahkan semakin berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik dari usaha sebelumnya. Salah satu cara yang dijalankan perusahaan dalam mengembangkan usahanya yaitu melalui investasi. Investasi sendiri menurut Andelin tahun 2010 merupakan suatu komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh laba di masa yang akan mendatang. Saat ini para investor pemula banyak yang sudah belajar dan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar. Menurut Barley tahun 2009, keputusan dalam melakukan investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang akan berdampak besar terhadap kelangsungan dari suatu perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya, tujuan dari suatu perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham dari nilai perusahaan dengan cara pengambilan keputusan yang tepat serta keputusan dalam berinvestasi. Investasi ini sendiri merupakan berkaitan dengan penanaman sejumlah dana pada aset real seperti tanah, emas, rumah, saham, dan juga obligasi. Dalam berinvestasi, sebelum melakukan atau mengambil keputusan, setiap perusahaan alangkah baiknya menganalisis terlebih dahulu mengenai proyek-proyek yang layak untuk dijalankan serta mendukung di masa mendatang. Keputusan penganggaran modal akan menentukan arah strategi perusahaan dalam beberapa periode ke depan. Investasi modal sendiri adalah investasi pertama yang dilakukan perusahaan dalam setiap kegiatannya. Apabila melakukan investasi yang besar, maka akan terjadi pembebanan depresiasi yang besar. Begitu pula sebaliknya. Apabila investasi dilakukan terlalu kecil, maka perusahaan akan kesulitan dalam membiayai kegiatan operasi perusahaan, sehingga hal tersebut akan menghambat perkembangan perusahaan. Suatu proyek dapat dikatakan layak untuk dijalankan apabila proyek tersebut mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Cara yang dapat dilakukan untuk melihat apakah proyek tersebut dapat dijalankan atau tidak, yaitu melihat jenis dengan cara menggunakan penganggaran modal. Terdapat beberapa perhitungan atau cara yang digunakan dalam penganggaran modal yang dapat melihat nilai apakah proyek investasi tersebut layak atau tidak dilanjutkan. Secara umum, metode yang dapat digunakan dalam perhitungan penganggaran modal yaitu payback period atau PP, net present value atau NPV, dan internal rate of return atau IRR. Dalam metode perhitungan PP, NPV, dan IRR, terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi hasilnya, yaitu adanya tingkat inflasi yang menyebabkan naik atau turunnya arus kas yang berfluktuatif dan umur suatu proyek. Menurut Brigham dan Houston tahun 2018, resiko proyek investasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu resiko berdiri sendiri, resiko dalam perusahaan, dan resiko menilai proyek. Sebagai contoh, jika terdapat proyek yang memiliki umur 10 tahun dengan biaya tetap 10%,
Jika di tengah-tengah umur proyek terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga, maka hasil dari perhitungan dengan biaya modal 10% akan berbeda dengan hasil perhitungan kenaikan atau penurunan suku bunganya. Jadi, setiap perusahaan harus mampu meramal berbagai kondisi atas keputusan berinvestasi sehingga mampu memilih proyek yang dapat menguntungkan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, investasi. Definisi investasi menurut Jugianto dari tahun 2010 yaitu penundaan konsumsi untuk sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi merupakan suatu penundaan konsumsi sekarang atau menempatkan dana pada aset yang diharapkan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan mendatang. Sedangkan menurut tahun dari Lin tahun 2010, investasi merupakan komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, jenis investasi menurut Tandelilin tahun 2010. Yang pertama yaitu investasi sektor real atau real asset, yaitu merupakan investasi yang terlihat secara fisik seperti halnya tanah, emas, mesin, dan bangunan. Yang kedua yaitu investasi sektor non-real atau sektor finansial, merupakan investasi pada sektor produk-produk pasar keuangan dan turunannya yang lebih tidak terlihat secara fisik. Selanjutnya, jenis investasi menurut Jugianto tahun 2010. Terdapat dua, yaitu investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan, yang dapat diperoleh melalui bank komersil seperti tabungan di bank atau sertifikat deposito. Yang kedua yaitu investasi tidak langsung, merupakan pembelian saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual saham ke publik dan menggunakan data yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Menurut Jugianto tahun 2010, investasi tidak langsung menarik bagi investor karena terdapat dua alasan, yaitu investor dengan modal kecil dapat menikmati keuntungan karena pembentukan portofolio. Yang kedua yaitu membentuk portofolio membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, perusahaan investasi. Yang pertama yaitu terdapat unit investment trust, merupakan menerbitkan portofolio yang dibentuk dari surat-surat berpenghasilan tetap dan ditandatangani oleh kepercayaan yang independen. Yang kedua yaitu closed-end investment company, perusahaan investasi yang menjual sahamnya dalam jumlah tetap yaitu sebanyak penawaran perdana saja. Lembar saham yang telah beredar diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga pasar yang terjadi di pasar bursa. Yang ketiga yaitu open-end investment company atau sering disebut dengan reksadana, merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Perusahaan reksadana diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan aktiva yang diinvestasikan, yaitu terdapat reksadana pasar uang,
reksadana pasar pendapatan tetap, reksadana saham atau reksadana ekuitas, reksadana campuran, dan yang terakhir yaitu reksadana terproteksi. Selanjutnya, dasar keputusan investasi. Yang pertama yaitu adanya return. Alasan utama seseorang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Return sendiri dibagi menjadi dua, yaitu return harapan dan juga return aktual. Return harapan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa mendatang, sedangkan return tingkat return yang diperoleh investor di masa lalu. Yang kedua yaitu resiko. Dalam suatu investasi adalah saat tingkat pengambilan return yang diperoleh tidak sesuai dengan return yang diharapkan, maka investor harus mempertimbangkan tingkat resiko dari suatu investasi pada umumnya. Semakin besar resiko, maka semakin besar pula return yang diharapkan akan didapatkan. Yang ketiga yaitu hubungan resiko yang diharapkan adalah hubungan yang linear atau searah. Artinya semakin tinggi resiko suatu aset, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan dari aset tersebut. Next, keputusan investasi. Terdapat beberapa proses keputusan investasi. Yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi. Merupakan tahap awal dari proses keputusan investasi. Setiap investor memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam berinvestasi, sehingga alangkah baiknya penentuan tujuan investasi tersebut diharapkan mampu memberikan keuntungan yang lebih baik. Yang kedua yaitu terdapat penentuan kebijakan investasi. Untuk memenuhi tujuan investasi, investor harus menentukan kebijakan investasi yang akan dilakukan. Tahap ini dimulai dengan menentukan keputusan alokasi aset. Keputusan alokasi aset merupakan pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia. Yang ketiga yaitu pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio sendiri harus diambil dengan konsisten dengan kedua tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat dua strategi portofolio, yaitu strategi aktif dan juga strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif merupakan kegiatan penggunaan informasi yang tersedia yang lebih baik, sedangkan strategi portofolio pasif merupakan aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kerja indeks pasar, dengan asumsi bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap oleh pasar dan direfleksikan pada harga saham. Yang keempat yaitu terdapat pemilihan aset. Dalam tahap pemilihan aset ini memerlukan evaluasi dari setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuan dari tahapan pemilihan aset ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return yang diharapkan tertinggi dengan tingkat resiko tertentu, atau sebaliknya, yaitu menawarkan return diharapkan dengan resiko yang terendah. Yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Apabila semua proses tersebut sudah dilakukan, maka selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja portofolio tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang atau sering disebut dengan time value of money merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Dengan kata lain, nilai waktu merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Konsep nilai waktu dari uang sangat penting bagi perusahaan, lembaga, maupun individu. Selanjutnya, terdapat 3 komponen dari nilai waktu dari uang. Yang pertama yaitu komponen waktu.
yang ditunjukkan secara berurutan dari periode 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Waktu 0 sendiri merupakan waktu sekarang, sedangkan waktu 1 merupakan satu periode dari sekarang atau merupakan akhir dari satu periode. Yang kedua yaitu komponen nilai arus kas. Komponen ini terletak tepat di bawah tanda garis yang menunjukkan jumlah arus kas yang terjadi pada satu periode. Arus kas keluar ditandai dengan tanda minus yang juga menunjukkan arus kas untuk investasi. Sebaliknya, arus kas masuk tidak akan diberikan tanda minus. Yang ketiga yaitu komponen tingkat suku bunga. Berada di atas garis waktu yang menunjukkan besar dari tingkat suku bunga untuk masing-masing periode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat nilai waktu dari uang. Menurut Brigham dan Houston tahun 2008, manfaat dari time value adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money juga berfungsi untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, para investor diharapkan dapat menganalisis apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Sehingga para investor dapat melihat proyek yang memberikan keuntungan di setiap tahunnya dari tahun pertama hingga tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, jenis nilai waktu dari uang akan dijelaskan oleh teman saya Dewi. Mohon maaf ada kendala dalam PPT-nya. Di sini nggak boleh kan? Nggak mati Pak. Nangis apa dia? Maaf Pak, PPT-nya sudah keluar Pak. Coba di close.
Baik. Ya, bisa. Ya. Maaf Pak, ada kesalahan PPT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk jenis nilai waktu dari uang. Yang pertama yaitu ada nilai masa depan. Menurut Brigham dan Houston, nilai masa depan atau future value merupakan sejumlah yang akan dicapai oleh arus kas atau serangkaian kas yang berkembang setelah melalui jangka waktu tertentu bila dimajemukkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Untuk rumusnya sendiri yaitu VP sama dengan PV dikali 1 plus I pangkat N, di mana PV itu yaitu nilai masa depan atau saldo akhir yang ada pada akhir tahun ke N, dan PV nilai masa sekarang atau jumlah saldo awal. I yaitu tingkat suku bunga yang dibayarkan atas rekening setiap tahunnya. Dan untuk N-nya sendiri yaitu jumlah periode yang disertakan dalam analisis. Lalu yang kedua ada nilai sekarang atau present value. Menurut Brigham dan Houston, nilai sekarang atau present value adalah nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa mendatang. Untuk rumusnya sendiri yaitu PV sama dengan VV dikali 1 per 1 ditambah I dikali N. Untuk keterangannya sama dengan yang ada di rumus awal tadi. Selanjutnya ada anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama dilakukan selama jangka waktu yang tetap dalam periode yang telah ditentukan. Suatu pembayaran atau penerimaan kas disebut anuitas jika mengandung dua unsur, yaitu jumlah uang yang sama dan periode waktu yang sama. Anuitas sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anuitas biasa jika pembayaran terjadi pada akhir tahun atau akhir periode seperti pembayaran kredit mobil, dan jatuh tempo terjadi jika pembayaran dilakukan pada awal periode seperti pembayaran sewa apartemen dan premi asuransi jiwa. Dan yang kedua yaitu ada anuitas abadi, yaitu serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan diharapkan akan berlangsung terus-menerus. Dalam menentukan nilai anuitas, maka harus ada perhitungan nilai saat ini dari pembayaran anuitas di masa mendatang. Selanjutnya, next. Capital budgeting. Menurut Brigham dan Houston, capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses perencanaan pengeluaran pada aktiva-aktiva yang arus kasnya diperkirakan akan terjadi lebih baik dari 1 tahun. Sedangkan menurut Weston dan Copeland pada tahun 2010, penganggaran modal meliputi seluruh proses perencanaan pengeluaran uang, di mana hasil pengembaliannya diharapkan terjadi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Next. Selanjutnya yaitu kategori proyek. Untuk kategori proyeknya sendiri, Brigham dan Houston membaginya menjadi 6. Yang pertama yaitu penggantian atau pemeliharaan bisnis, yaitu pada hal ini keputusan terdiri dari penggantian peralatan yang sudah rusak dalam proses produksi. Lalu yang kedua ada penggantian dan pengurangan biaya, yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk mengganti peralatan yang sudah rusak tetapi masih dapat diperbaiki. Pada keputusan ini lebih fokus pada penurunan biaya tenaga kerja, bahan baku, dan input lainnya. Keputusan ini sendiri membutuhkan analisis yang lebih mendalam dan detail. Lalu yang ketiga ada ekspansi produk atau pasar yang sudah ada, yaitu pengeluaran untuk memperluas jaringan pemasaran atau distribusi dalam pasar yang ada saat ini atau yang sudah dilayani. Lalu yang keempat ada ekspansi ke produk atau pasar yang baru, yaitu investasi untuk menghasilkan produk baru atau memperluas pangsa pasar.
pada proyek-proyek seperti ini akan melibatkan keputusan strategi. Lalu yang kelima ada keselamatan atau proyek-proyek lingkungan hidup, yaitu pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi peraturan pemerintah, perjanjian serikat, kerja asuransi, dan juga proyek yang tidak menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir ada lain-lain, yaitu keputusan yang meliputi bangunan kantor, lahan parkir, atau pesawat eksekutif. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis risiko proyek. Menurut Keraf dan Haryono, risiko proyek adalah peristiwa tidak pasti yang bila terjadi akan memiliki efek positif atau negatif terhadap tujuan proyek. Dan risiko memiliki satu atau lebih banyak penyebab yang bila terjadi memiliki satu atau lebih dampak. Brigham dan Houston membagi 3 jenis risiko proyek. Yang pertama yaitu ada risiko berdiri sendiri. Adalah risiko yang dimiliki suatu aset jika aktiva tersebut merupakan satu-satunya aset perusahaan dan jika investor hanya memiliki satu saham saja. Untuk ini terdapat 3 jenis analisis. Yang pertama yaitu ada analisis sensitivitas, yaitu suatu teknik analisis yang mengidentifikasikan seberapa banyak NPV dapat berubah sebagai akibat dari adanya perubahan tertentu pada sebuah variabel input dan jika variabel lainnya dianggap konstan. Dengan kata lain, pada analisis ini, variabel utama diganti satu per satu dan hasil perubahan NPV-nya diamati. Lalu yang kedua ada analisis skenario, yaitu teknik analisis risiko di mana NPV dengan kasus terbaik dan kasus terburuk dibandingkan dengan NPV proyek yang diharapkan. Analisis skenario memberikan informasi yang berguna tentang risiko berdiri sendiri, akan tetapi analisis ini memiliki keterbatasan karena hanya memperhitungkan sedikit hasil akhir yang berlainan. Lalu yang ketiga ada analisis simulasi Monte Carlo, yaitu teknik analisis risiko di mana kemungkinan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang disimulasikan dalam sebuah komputer sehingga menghasilkan estimasi tingkat pengembalian dari indeks-indeks risiko. Dan yang kedua ada risiko dalam perusahaan atau internal perusahaan. Adalah risiko yang tidak mempertimbangkan pengaruh dari diversifikasi pemegang saham. Dan risiko ini sendiri diukur dari dampak proyek terhadap ketidakpastian mengenai laba perusahaan di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu ada risiko pasar. Adalah bagian dari risiko proyek yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi dan risiko ini diukur melalui pengaruh dari proyek terhadap koefisien beta perusahaan. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko proyek. Menurut Duvier dan Trigunarsyah pada tahun 1999, manajemen risiko proyek adalah sebuah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Terdapat 2 aspek dalam manajemen risiko proyek. Yang pertama adalah aspek teknik, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan item pekerjaan. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek non-teknik, yaitu merupakan hubungan antara proyek dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, pemerintahan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada proses manajemen proyek. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Yang pertama dilakukan adalah menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Lalu yang kedua menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Dan yang kedua yaitu identifikasi risiko. Yang pertama dilakukan adalah menentukan risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Lalu yang kedua
merupakan proses iteratif karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Dan yang ketiga ada analisis risiko kualitatif. Yang pertama yaitu menilai prioritas risiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek bila risiko itu terjadi. Dan yang keempat, ada analisis risiko kuantitatif, yaitu dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif. Teknik untuk menganalisis risiko kuantitatif salah satunya adalah pohon keputusan. Lalu yang kelima ada perencanaan respon terhadap risiko. Proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Dan yang terakhir ada pengendalian dan monitoring risiko. Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko-risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang risiko sekarang, memonitor kondisi pemicu rencana kontingensi, memonitori sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektifannya. Next. Selanjutnya ada metode penilaian proyek. Metode penilaian proyek ini sendiri menurut Brigham dan Houston terdapat 5 metode. Yang pertama yaitu pembayaran kembali atau payback period adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh pendapatan bersih suatu investasi untuk menutup biayanya. Pembiayaan kembali ini dinyatakan sebagai ekspektasi jumlah tahun yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali waktu investasi awal. Untuk rumusnya sendiri ada PP sama dengan N plus A dikurang B per C. PP sendiri yaitu payback period, lalu N tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. Lalu ada A yaitu jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N, lalu ada C jumlah kumulatif arus kas pada tahun N plus 1. Semakin singkat periode pembayaran kembali, maka nilai proyek semakin baik. Apabila payback period kurang dari suatu periode yang telah ditentukan atau umur ekonomis, maka proyek tersebut diterima atau sebaliknya. Yang kedua ada pembayaran kembali yang didiskontokan atau discounted payback period. Adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh arus kas sebuah investasi yang didiskontokan dengan biaya modal untuk mengembalikan kembali biayanya. Periode pembayaran kembali yang didiskontokan akan ditentukan oleh jumlah tahun yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali investasi dari arus kas bersih terdiskonto. Hasil dari pembayaran kembali biasa dan pembayaran kembali yang didiskontokan seringkali menghasilkan hasil yang bertentangan. Hal ini dapat terjadi karena pada pembayaran kembali biasa tidak memperhitungkan biaya modal, sedangkan pembayaran untuk terdiskonto memperhitungkan biaya modal. Untuk menghitung DPP, yaitu sebelumnya perlu untuk menghitung present value dari arus kas di tiap periode. Setelah itu nilai present value arus kas tiap periode dihitung. Selanjutnya itu menghitung payback period dari nilai present value arus kas dengan rumus yang sama dengan rumus payback period biasa. Next. Selanjutnya ada nilai sekarang bersih atau net present value. Adalah metode untuk menyusun peringkat usulan-usulan investasi yang setara dengan nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan yang didiskontokan pada biaya modal. Metode ini muncul untuk meningkatkan efektivitas evaluasi proyek dan adanya kesalahan dalam metode pembayaran kembali. Menurut Brigham dan Houston, terdapat 3 langkah untuk mengimplementasikan metode NPV ini.
Yang pertama yaitu menghitung nilai sekarang dari arus kas, termasuk arus kas masuk, arus kas keluar, dan yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Dan yang kedua yaitu menjumlahkan arus kas terdiskonto dan jumlah yang dinyatakan sebagai NPV. Dan yang terakhir, jika NPV positif, maka sebaiknya proyek diterima dan sebaliknya. Tetapi jika terdapat dua proyek yang positif dan saling eksklusif, lebih baik untuk menerima proyek dengan nilai NPV yang lebih tinggi. NPV yang memiliki nilai 0 menunjukkan bahwa arus kas pada proyek tersebut memadai untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan, dan jika nilai NPV bernilai positif, maka proyek tersebut menghasilkan kas yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk memberikan pengembalian kepada para pemegang saham, serta kelebihan dari kas ini akan dikumpulkan untuk dibayarkan kembali hanya untuk para pemegang saham perusahaan. Untuk rumus sendiri yaitu NPV sama dengan N per T sama dengan 0 CFT per 1 plus K pangkat T dikurang IO. NPV yaitu net present value atau nilai sekarang bersih. Lalu ada CF berarti cash flow atau arus kas, T periode ke T, N umur manfaat proyek, K tingkat bunga yang diharapkan, dan IO yaitu investasi awal. Dan yang keempat ada tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau IRR. Adalah metode penyusunan peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian dari sebuah investasi yang dihitung dengan menentukan tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk masa depan ke biaya proyek. Aturan pengembalian keputusan dengan metode ini ialah investasi diterima jika IRR yang diproyeksikan melebihi tingkat diskonto perusahaan. Jika IRR proyek lebih besar dari tingkat diskonto perusahaan, berarti bahwa proyek memiliki NPV positif. Untuk rumusnya yaitu 0 sama dengan sigma NT sama dengan 0 CF T per 1 plus IRR pangkat T dikurang IO. CF yaitu cash flow, lalu ada periode ke T, N umur manfaat proyek, dari R internal rate of return atau tingkat pengembalian internal. Dan setelah menentukan nilai IRR positif atau negatif, maka selanjutnya melakukan perhitungan interpolasi. Untuk rumusnya yaitu IRR sama dengan I1 plus NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 kali I2 dikurang I1. IRR berarti internal rate of return, I1 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, dan I2 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif. Lalu ada NPV1 net present value bersifat positif, NPV2 net present value bersifat negatif. Lalu yang kelima, next, ada tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau modified internal rate of return atau MIR. Adalah tingkat diskonto di mana nilai sekarang dan biaya sebuah proyek adalah sama dengan nilai sekarang dari nilai akhirnya. Nilai akhir dihitung sejumlah dari nilai-nilai masa depan arus kas masuk yang dimajemukkan pada tingkat biaya modal. Untuk rumusnya sendiri ada PV biaya sama dengan TV per 1 plus MIR pangkat N. PV biaya yaitu present value biaya, TV yaitu nilai terminal atau terminal value, lalu ada MIR atau modified IRR. Next. Selanjutnya ada NPV versus IRR. Ham dan Houston
mengatakan bahwa metode NPV dan IRR memiliki perbandingan dalam dua jenis proyek, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Yang pertama yaitu ada NPV dan IRR dalam proyek independen. Pada saat proyek independen saling diperhitungkan dan dievaluasi, maka kriteria NPV dan IRR akan selalu mengarah pada keputusan penerimaan atau penolakan proyek tersebut. Kriteria penerimaan IRR untuk kedua proyek independen adalah jika biaya modal suatu proyek memiliki nilai yang lebih kecil dari IRR dan bahwa ketika biaya modal suatu proyek lebih kecil dari maka nilai NPV akan positif. Sedangkan kedua metode akan menolak jika biaya modalnya lebih tinggi dari IRR yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada NPV dan IRR dalam proyek eksklusif. Proyek eksklusif adalah ketika ada dua proyek yang saling meniadakan, yaitu jika seseorang dihadapkan pada dua proyek yang saling eksklusif, maka ia hanya dapat menerima satu proyek dan proyek lainnya ditolak. Jika biaya modal lebih besar daripada tingkat persilangan, maka NPV jangka pendek akan lebih besar dibandingkan NPV proyek jangka panjang dan sebaliknya. Akan tetapi IRR menunjukkan bahwa proyek jangka pendek lebih baik. Baik, selanjutnya ada studi kasus pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama. Di sini pemerintah akan membangun sebuah pelabuhan dengan luas 10 hektar. Dana investasi awal yang dibutuhkan adalah sebesar 800 miliar. Kemudian akan ditargetkan penerimaan dana investasi atau cash flow berbeda-beda untuk setiap tahunnya. Penerimaan dana investasi seperti di tabel berikut. Tahun pertama yaitu 75 miliar, tahun kedua yaitu 100 miliar, tahun ketiga yaitu 150 miliar, tahun keempat yaitu 200 miliar, tahun kelima yaitu 250 miliar, tahun keenam yaitu 300 miliar, tahun ketujuh yaitu 350 miliar, tahun ke-8 320 miliar, tahun 9 300 miliar, dan yang terakhir yaitu tahun ke-10 300 miliar. Dari beberapa tahun tersebut, penerimaan dana investasinya berbeda-beda. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus pertama tersebut dengan menggunakan rumus NPV. Yang pertama tadi diketahui R0-nya yaitu 800 miliar dan R-nya yaitu 18%. Kemudian untuk rumus NPV-nya yaitu R0 ditambah PV. R0 ditambah sigma N T sama dengan 1 sama dengan RT per 1 plus R pangkat T. Dengan diketahui bahwa R0-nya yaitu min 800 ditotal dengan dana tiap tahunnya. Kemudian dihasilkan yaitu 63,56 ditambah 71,82 ditambah 91,29 dan seterusnya yaitu menghasilkan 70,20. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk rumus IRR-nya yaitu R0 ditambah sigma N T sama dengan 1 RT per 1 plus R pangkat T sama dengan 0. Sama seperti yang awal yaitu R0-nya min 800 ditambah total investasi tiap tahunnya dengan per 1 plus R pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya untuk setiap tahun selama 10 tahun. Kemudian diperoleh IRR atau R sama dengan 19,86%. Kemudian yang ketiga yaitu untuk rumus PP atau payback periodnya sendiri
sama dengan N plus A min B per C min B kali 1 tahun. N-nya diketahui yaitu 5, kemudian A-nya 800 dikurangi 775 di per 1075 dikurangi 775 dikali 1 tahun. Kemudian menghasilkan PP yaitu 5,08 atau 5 tahun lebih 1 bulan. Dari perhitungan NPV tersebut dihasilkan bahwa hasil akhirnya yaitu sebesar 70,20 yang mana nilai NPV atau net present value-nya lebih besar dari 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan pelabuhan ini layak untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu dengan rumus IRR tersebut menghasilkan nilai akhir 19,86 menjelaskan bahwa nilai IRR atau internal rate of return tersebut lebih besar dari 18%, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan IRR proyek pembangunan pelabuhan ini layak untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu hasil PP yaitu memperoleh 5,08 tahun atau 5 tahun lebih 1 bulan, menjelaskan bahwa syarat pengembalian PBP atau payback period tersebut nilainya harus di bawah 7 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 tahun tersebut lebih kecil dari 7 tahun dan proyek pembangunan tersebut layak untuk dilaksanakan. Jadi berdasarkan studi kasus pembangunan pelabuhan tersebut, jika dilihat dari NPV, analisis proyek investasi pembangunan pelabuhan menunjukkan nilai yang positif. Tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan yang telah mengadakan proyek pembangunan tersebut. Kemudian dilihat dari IRR, menjelaskan bahwa investasi layak untuk dijalankan karena nilai IRR lebih tinggi dari nilai tingkat suku bunga yang hanya sebesar 18%. Sedangkan untuk PP-nya sendiri terlihat bahwa pengembalian investasi kurang dari 7 tahun atau 5,08 tahun tersebut sehingga pengembalian investasi pembangunan pelabuhan ini dinilai bahwa cukup singkat dan proyek pembangunan layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, studi kasus kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk studi kasus kedua, yaitu PTSI Tbk merupakan perusahaan jasa pelayaran yang menerima jasa pengangkutan peti kemas. Dalam operasinya menggunakan aktiva tetap berupa kapal peti kemas dalam jumlah yang cukup banyak. Dikarenakan kapal-kapal yang dimiliki akan mengalami penyusutan dan akan berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen pengguna jasa angkutnya, maka PTSI memiliki rencana untuk berinvestasi aktiva tetap berupa kapal peti kemas. PTSI ingin menambah 2 unit kapal seharga 17 juta US dollar dan sumber dana yang berasal dari modal sendiri dan juga pinjaman bank. Untuk seperti yang terlihat pada tabel sampingnya yaitu pada tahun 0 merupakan modal awal sebesar 17 juta US dollar. Lalu pada tahun 1 yaitu 571.960. Lalu tahun kedua 59.058.244 dan tahun ketiga menambah menjadi 62.056.56 dan pada tahun keempat 76.312.018. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu mencari payback periodnya. 0 tahun plus 17 juta per 57.571.960 dikali dengan 12 bulan, maka dapat 3,5 bulan. Dan untuk mencari nilai NPV-nya yaitu sigma N T QV per 1 plus I pangkat N dikurang 1 57.571.960 57 juta
571.960 per 1 plus 13% pangkat 1 ditambah 59.058.244 per 1 plus 13% pangkat 2 plus 62.050.656 per 1 plus 13% pangkat 3 plus 76.317.018 per 1 plus 13% pangkat 4 dikurang 1, maka menghasilkan hasil akhir yaitu 170.007.712 US dollar. Next. Lalu untuk mencari nilai IRR-nya, maka yang tahap pertama yaitu mencari C1 dengan menggunakan rumus NPV sama dengan PV cash flow dikurang PV outlines, yaitu 187.007.712 dikurang 17 juta, maka menghasilkan 170.007.712 untuk C1. Next. Dan yang kedua yaitu mencari nilai C2-nya dengan rumus yang sama akan menghasilkan 144.699.953 US dollar. Dan untuk nilai IRR-nya yaitu IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 dikurang P1 per C2 dikurang C1. IRR sama dengan 13% dikurang 170.007.712 dikali 20% dikurang 13% per 144.699,953 dikurang 170.007.712 sama dengan 13% plus 0,47%, maka menghasilkan 13,47%. Berdasarkan perhitungan NPV, IRR, dan payback period, maka investasi aktiva tetap oleh PT SI Tbk layak untuk dilakukan, yaitu dengan menunjukkan bahwa payback period hanya 3,5 bulan dan lebih cepat dari umur ekonomis, serta nilai NPV yang menunjukkan positif, dan IRR sebesar 13,47% atau 0,47 di atas bunga bank. Namun, perlu dilakukan perhitungan lainnya seperti perhitungan cost ratio untuk mengetahui apakah investasi ini harus diterima atau ditolak. Next. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya, yaitu dari presentasi sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penganggaran modal merupakan salah satu cara penting untuk melakukan analisis sebelum pengambilan keputusan berinvestasi. Dengan dilakukan penganggaran modal, maka akan membantu untuk menentukan arah strategi perusahaan ke dalam beberapa periode ke depan. Sedangkan untuk risiko proyek investasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu risiko berdiri sendiri, risiko dalam perusahaan, dan juga risiko pasar. Dan terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menilai suatu proyek investasi, yaitu dengan menggunakan NPV, IRR, PP, PCR, ARR, dan NPV. Dan beberapa rumus tersebut akan menunjukkan nilai masing-masing dan dapat digunakan untuk menganalisis apakah suatu proyek yang akan dijalankan layak untuk diterima atau ditolak, sehingga akan menguntungkan bagi perusahaan yang akan membangun suatu proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan.
Baik, untuk sesi pertama. Iya, bentar, share screen-nya diturunkan ya, ditekan. Jadi modenya mode video saja. Oh, baik, Pak. Baik, untuk sesi pertama, Regen, Bella, sama Devina. Dipersilakan untuk Regen. Saya adalah Regan dengan NIM 01. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kenapa analisis kriteria dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan, yaitu pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas yang keluar. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Iya, saya Bella Cynthia dengan NIM 12171104. Yang ingin saya tanyakan, mengapa dalam menentukan nilai anuitas harus ada perhitungan nilai saat ini dan pembayaran anuitas di masa yang akan datang? Terima kasih. baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Saudari Devina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Devina Putri Arindia dengan NIM 12171009 ingin bertanya. Dalam proses keputusan berinvestasi, apabila pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio belum tercapai atau hasilnya kurang baik, maka tindakan apa yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan oleh investor? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Regen. Mengapa analisis PP dihitung dengan menghitung waktu yang diperlukan saat total arus kas masuk dengan total arus kas keluar. Nah, karena menurut kelompok kami, karena pada saat total arus kas keluar akan diimbangi dengan total arus kas masuk. Dengan demikian, jumlah investasi yang telah dikeluarkan dapat diperoleh kembali melalui keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Jadi, dalam perhitungan PP dapat dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Gimana, Saudara Regen? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Bella, yaitu mengapa dalam menentukan nilai anuitas harus ada perhitungan nilai saat ini dari pembayaran anuitas di masa mendatang. Hal ini menurut kelompok kami, hal ini dikarenakan penilaian anuitas memiliki syarat dan faktor nilai waktu uang, tingkat bunga, serta nilai masa depan. Nilai saat ini sendiri merupakan nilai aliran pembayaran yang
didiskontokan oleh suku bunga. Untuk Saudara Bella, apakah cukup menjawab? Iya, terima kasih. Saya rasa sudah cukup menjawab. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Devina. Apa yang dilakukan apabila pengukuran dan evaluasi kinerja belum tercapai hasilnya atau kurang baik? Menurut kelompok kami, jika tahapan pengukuran dan evaluasi telah dilewati dan ternyata hasil yang didapatkan masih belum maksimal atau belum baik, maka proses keputusan investasi harus diulangi kembali dari awal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat 5 proses dalam keputusan berinvestasi dan dimulai dari tahap pertama hingga tercapainya keputusan investasi yang secara optimal. Bagaimana Saudari Devina? Baik, terima kasih sudah menjawab. Sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya akan kami buka sesi kedua. 3 penanya. Magdalena, Fadil, dan Martin Hansel. Baik, dipersilakan untuk Magdalena. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Magdalena dengan NIM 20. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dampak yang terjadi apabila terdapat kesalahan dalam penganggaran modal dan bagaimanakah cara untuk mengatasinya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk Saudara Fadil. Untuk Saudari Fadil, apakah baik, dilanjutkan dulu aja untuk Saudara Hansel. Dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hansel dengan NIM 21. Saya ingin bertanya, apakah penilaian risiko itu dan apa hubungannya dengan proses manajemen risiko? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk Fadil. Baik, karena Saudari Fadil belum ada, dilanjutkan saja untuk Saudari Ratih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ratih NIM 26. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa penerapan manajemen risiko yang dianggap berhasil? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Magda, yaitu bagaimana dampak yang terjadi apabila terdapat kesalahan dalam penganggaran modal dan bagaimana cara mengatasinya. Maka hal ini akan mengakibatkan kebangkrutan, permasalahan arus kas yang surut atau terjadi kegagalan untuk mengoptimalkan perusahaan. Dan untuk mengatasinya sendiri yaitu dengan merevisi anggaran yang telah dibuat serta mencari tahu letak kesalahannya dan dicek ulang letak kesalahan di cara penyusunan atau salah dalam hal penentuan tujuan. Apabila kesalahan terletak dalam penyusunan, maka dapat dilakukan pergantian orang yang menyusun. Namun, jika terletak pada penetapan tujuan, maka tujuannya harus diganti dan sesuaikan dengan penganggaran modal di awal. Untuk Saudari Magda, apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya ulangi lagi karena tadi masih belum jelas. Menurut saya, penerapan manajemen resiko yang dianggap berhasil yaitu ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis resiko yang sesuai dengan tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dapat dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang dipengaruhi dan telah tercapainya tujuan yang telah direncanakan dari awal. Sehingga penerapan manajemen risiko tersebut dapat memberikan hasil atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal tersebut. Bagaimana Saudari Ratih? Baik, terima kasih atas penjelasannya, sudah sangat jelas. Hancur. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hansel, yaitu apa yang dimaksud dengan penilaian risiko dan apa hubungannya dengan manajemen risiko. Untuk penilaian risiko sendiri adalah keseluruhan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Proses manajemen risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, dan juga komunikasi dan konsultasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko ini adalah merupakan bagian dari proses manajemen risiko itu sendiri. Untuk Saudara Hansel, apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan sesi terakhir, dipersilahkan Fadil, Angel, dan Rica. Dulu ya, Riz. Halo? Halo, sudah terdengar.
Ya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Fadil Zakwan dengan NIM 13. Tadi dijelaskan oleh Saudara Dewi ada metode NPV dan IRR. Nah, pertanyaan saya, metode manakah yang lebih baik yang dipilih oleh para investor? Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Angel. Saudari Angel, dipersilahkan. Mungkin masih ada gangguan, bisa dilanjutkan dulu ke Rica. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Tabitha Rica dengan NIM 1217-122. Tadi kan pada studi kasus 1 dan 2 dijelaskan bahwa proyek tersebut dapat dilaksanakan. Apakah ada contoh dari proyek yang gagal dan bagaimana penanganannya? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Saudari Angel. Bagaimana Saudari Angel, apakah bisa dituliskan di kolom chat saja apabila suaranya tidak mendukung? Halo, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Saudari Angel. Ya, mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apabila manajer proyek suatu perusahaan tidak mau menjalankan proyek sebelumnya, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kerugian atau hambatan dalam proyek tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Angel. Apabila manajer proyek tidak dapat menjalankan proyek sebelumnya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi hambatan? Menurut kelompok kami, yang dilakukan pertama yaitu harus dilakukan perputaran manajer jika manajer yang baru tidak mau melaksanakan proyek manajer sebelumnya. Terus selain itu juga perlu diadakannya ekskalasi manajer. Ekskalasi sendiri merupakan semakin mendapati kerugian, maka manajer akan semakin membuktikan bahwa manajer bisa mencapai keuntungan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Karena manajer sendiri memiliki sifat ekskalasi, yaitu sikap yang tidak menerima informasi apapun selain informasi dari dirinya sendiri. Ekskalasi tersebut juga harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan terkadang proyek tersebut tidak akan disetujui oleh pimpinan karena tidak sesuai dengan tujuan perusahaan dari awal. Bagaimana, Saudari Angel? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fadil. Dari metode NPV dan IRR tadi, mana yang lebih baik dipilih oleh para investor? Menurut kelompok kami, metode NPV secara implisit berasumsi bahwa tingkat di mana arus kas dapat diinvestasikan kembali adalah biaya modal, sedangkan IRR berasumsi perusahaan dapat menginvestasikan kembali tingkat IRR-nya. Berbeda dengan proyek yang independen yang mengarah kepada keputusan penerimaan atau penolakan proyek yang sama persis, sehingga ketika mengevaluasi proyek-proyek yang saling eksekutif, terutama proyek yang berbeda skala dan waktunya, lebih baik menggunakan metode yang NPV. Bagaimana, Saudara Fadil? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Saudara Risna. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rica, yaitu contoh dari suatu kasus yang ditolak dan bagaimana mengatasinya. Kelompok kami mencari di internet, ada suatu kasus, yaitu misalnya suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 450 juta, dan umumnya diperkirakan 2 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas yang dihasilkan per tahun selama umur proyek yaitu 150 juta. Maka untuk mencari payback periodnya sendiri yaitu investasi awal per arus kas dikali 1 tahun. Payback period 450 dibagi 150 dikali 1 sama dengan 3 tahun. Karena didapatkan hasil 3 tahun, di mana 3 tahun ini melebihi dari umur ekonomisnya yaitu 2 tahun. Maka proyek tersebut harus ditolak. Dan untuk mengatasinya sendiri, biasanya setiap perusahaan akan memiliki beberapa planning proyek-proyek lainnya, sehingga ketika ada salah satu proyek yang dianggap gagal, dapat menggunakan proyek-proyek lainnya dan dilakukan analisis investasi awal seperti sebelumnya. Untuk Saudari Rica, apakah sudah cukup menjawab?
Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Bapak Daniel, dipersilahkan. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok penyaji yang sudah menyampaikan ininya apa sudah menyampaikan ini apa materi presentasinya. Ini gini apa kalau masalah ini saya membahas ininya dulu ya, makalahnya dan PPT-nya gitu ya. Kayaknya nggak ada yang bisa dikritik terlalu dalam karena baik makalah maupun PPT-nya itu relatif lengkap gitu ya. Terutama saya melihat sih kalau PPT-nya terlalu lengkap, jadi agak terlalu banyak tulisan-tulisannya, tapi karena memang apa, kelompok ini mendapat bahan yang relatif berat karena berhitung semua gitu ya. Makanya terus kemudian ada rumus, ada contoh soal, ada kemudian bagaimana mengelaborasi menjadi sebuah kata, jadi memang agak rumit. Demikian pula di PPT-nya ya, jadi kelihatan seperti banyak dan tapi bisa kelompok ini bagi dengan bagus karena kemudian membaginya menjadi 4 rumus di sebelah sini dan sebagainya. Jadi orang lebih apa ya, lebih user friendly katakanlah, lebih mudah melihat bagaimana rumusnya, terus kemudian dari contoh soalnya, rumusnya, terus kemudian cara pengerjaannya gitu ya. Saya malah yang perlu belajar banyak ini bagaimana membuat PPT yang bagus. Karena kalau saya kan membuat PPT isinya lempeng aja, putih dan kemudian per halaman gitu ya. Yang penting gede gitu. Kalau nggak gede tulisannya tentu saja gambarnya. Terus kemudian saya bisa bercerita banyak. Harus belajar pada anak-anak milenial ini. Tapi kemudian bagaimana dengan ininya, dengan makalah. Nah, kalau makalahnya ternyata tidak terlalu banyak yang bisa saya sarankan untuk typo-nya. Karena relatif saya membacanya enak, lancar, lengkap, dan bagaimana cara menyajikannya bagus. Jadi ya sangat bagus dalam hal presentasi. Tapi memang ada beberapa sih ya yang kaidah yang memang harus dipenuhi ya. Seperti ya cuma tata tulis aja, tidak ada yang salah fatal dari makalahnya. Jadi artinya kalau enaknya omong seperti saya kaum old gini ya, kolonial itu kan lebih di literasinya ya, bagaimana penulisannya itu harus rigid. Terus kemudian kalau yang generasi milenial ini kan, generasi Z ini lebih suka bagaimana menampilkannya dalam bentuk multimedia ya yang lebih menarik. Nah ternyata kelompok ini bisa menyajikan dua-duanya dengan bagus. Sehingga memang kemudian pertanyaannya tidak terlalu banyak, padahal seharusnya ini menjadi sulit karena dia bicara tentang opposite atau lawan dari risk and return yang seharusnya dan capital budgeting, time value of money yang ada di sebelumnya sudah dibahas, teori yang sudah dibahas. Jadi opposite-nya, mengapa sih ada ini, mengapa sih ada itu, apa sih kelemahannya dan sebagainya. Dan ternyata betul, akhirnya di sini juga akhirnya banyak. Loh, kalau keputusan portofolionya nggak baik, bagaimana? Kalau ternyata ada kesalahan, bagaimana penganggaran modalnya dilakukan kembali? Bagaimana Fadil tadi mengatakan bagaimana kalau antara IRR dan NPV, mana yang lebih suka dipilih? Bagaimana kemudian Angel tadi kalau tidak berjalan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang kalau kemarin kan kita ngomongin yang lempengnya ya, saat kemudian kita bicara time value of money dan risk and return itu kan ini loh kayak begini teorinya. Kalau ini kan kemudian ternyata walaupun sebagus-bagusnya sebuah teori, sebuah konsep yang sudah dibahas bertahun-tahun, ternyata masih ada kontroversi, ada pertentangan satu dengan yang lain. Apakah konsep itu batal? Ataukah konsep itu jadi tidak terpakai? Enggak juga. Karena tetap jalan, tetap terpakai, tapi memang ada kemudian beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Contohnya NPV dan IRR. Nah, kemudian untuk menggabungkan keduanya,
IRR itu punya kelemahan karena dia trial and error, punya namanya interpolasi, ya kan? Dan kemudian NPV, dia terlalu saklek dalam artian menghitungnya begitu, lempeng gitu ya. Nah, kemudian dua-duanya ini ternyata disadikan satu dengan yang namanya MIR, Modified Internal Rate of Return. Untungnya nggak ada yang nanya MIR itu ya, bagaimana cara menghitung MIR, karena itu dia menggabungkan antara NPV dan IRR, sebenarnya dua pendekatan jadi satu gitu ya. Nah, itu sebenarnya menjawab tadi kalau Fadil ya IRR dan NPV yang dipilih mana, sudah benar jawabannya tadi. Kalau kemudian tidak berubah, arus kasnya pakai NPV, kalau berubah-berubah pakai IRR. Sebenarnya ada lagi, kalau kemudian kondisinya untuk semua kondisi, baik itu tetap maupun kondisi yang berubah-ubah seperti sekarang, itu pakai MIR, itu yang lebih tepat. Nah, semuanya relatif bisa dijawab. Bagaimana juga resiko, manajemen resiko, kelompok ini juga sudah bisa menjawab dengan baik. Jadi apresiasi saya yang cukup tinggi bagi kelompok ini. Mungkin karena waktunya ya agak panjang gitu ya menyiapkannya ya. Karena waktunya 2 minggu gitu ya. Jadi akhirnya belajarnya agak wah ini kayak gimana ini ya belajarnya ternyata karena apa hitung-hitungan. Saya yakin pasti kemudian karena menjadi 2 minggu jadi seneng kelompok ini karena kemudian banyak hitungan yang harus dipelajari. Contoh ini kasus kayak begini dan sebagainya, kondisinya seperti ini bagaimana. Karena hitung-hitungan itu kan tidak hanya kemudian ya hitung-hitungannya kan jelas gitu ya, tapi bagaimana menceritakan, mengkomunikasikan, menyampaikan hitungan itu yang jadi relatif sulit dan ada waktu 2 minggu, jadi ada waktu yang cukup panjang untuk mempelajari bagaimana NPV IRR, determinan apa, kata-kata kunci apa. Nah, kelompok ini sudah menemukan kata kuncinya ternyata apa? Satu arus kas, kemudian ada waktu, ya kan, semakin panjang semakin berubah, terus kemudian ada nilai bunga yang menentukan naik turunnya, dan resiko yang harus dimitigasi. Jadi sudah ketemu kelompok ini dan sudah bisa menjawab. Dan intinya kita saat belajar tentang risk and return, time value of money, dan sebagainya yang ada di pembelajaran yang tentang itu kata kuncinya memang di situ. Arus kas yang kita bisa hitung, terus kemudian berarti apa? Selain arus kas, ada nilai uang itu ditentukan dengan suku bunga, jadi I dan T, dan kemudian apa? Dan kemudian ada waktu panjangnya, berapa lama waktu itu akan berpengaruh, dan resiko. Nah, kelompok ini sudah menemukan jawabannya, dan sebenarnya itu yang kita pelajari saat kita bicara tentang determinant of risk and return atau time value of money. Jadi intinya itu saat kita berhitung dengan investasi apapun juga itu arus kasnya berapa, baik yang dikeluarkan maupun yang nanti akan diterima returnnya, dan kemudian resikonya berapa, waktunya berapa panjang, kan cuma itu ya sebenarnya itu. Dan ya semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin risk and return, investment, ngomongin capital budgeting dan sebagainya ya urusannya dengan uang itu ya sebenarnya cuma 4 itu yang harus kita ketahui. Proceed, keluar masuknya arus kas, sekali lagi ya saya tegaskan, proceed, keluar masuknya arus kas, nilainya berapa, nilai perubahan waktu uang, bunga ya, bebas risiko tentu saja, pengembaliannya berapa yang akan kita dapatkan, dan resikonya. Resiko dan waktu gitu ya. Karena semakin panjang resiko, enaknya ngomong semakin panjang waktu, semakin gede resiko, maka semakin besar pula pengembalian yang kita harapkan. Jadi kembalian risk and return itu seperti 2 mata uang yang tidak bisa kita pisah. Kita butuhnya risk saja kita nggak bisa menghitung kalau nggak ada returnnya. Dan risk and return itu juga kemudian bertemu dengan 2 hal, waktu dan nilainya. Artinya bahwa semakin panjang waktu berarti semakin besar return yang kita harapkan. Semakin panjang waktu berarti semakin besar risiko yang kita hadapi. Maka returnnya juga kita harus minta lebih tinggi. Intinya di situ. Jadi pembelajaran tentang hari ini ya, tentang risk and return, time value of money,
capital budgeting dan teman-temannya itu kata kuncinya di 4 hal itu tadi. Nah, itu yang perlu dipelajari dan akhirnya nanti Anda kemudian akan ya paling enggak yang depan ini, yang dekat ini meneliti gitu ya, atau nanti suatu saat dekat itu cuma 4 itu yang perlu diperhatikan kalau Anda melakukan katakanlah menjadi finance, orang keuangan. Hanya 4 itu yang kita perlu pelajari, yang harus kita ketahui. Pegang kuncinya, nggak perlu hafal rumus-rumusnya panjang-panjang, karena rumus-rumusnya pasti dekat di situ aja. Dan kalau sekarang kan nggak usah susah ya, rumus itu bisa kita lihat di Google, ada kalkulatornya, ada banyak programnya, tapi kita harus paham kata kuncinya. Nah, kelompok ini sudah menyajikan dengan baik, prosesnya sudah berjalan dengan baik, tanya jawabnya sudah berjalan baik, dan semuanya sudah terjawab. Tapi, ada tapinya. Mohon maaf ya, untuk kelompok, baik Krishna maupun Dewi, itu kalau bisa kemampuan bahasa Inggrisnya agak ditingkatkan ya, dipelajari lagi gitu ya, seperti apa. Karena apa? Saya waktu presentasi ya, mohon maaf ya kelompok ini, tapi juga ini sebenarnya untuk kita semuanya. Jadi saat kelompok ini presentasi itu saya senyum-senyum aja. Karena mending kita ngomong bahasa Indonesianya daripada kita memaksa bahasa Inggris tapi kemudian jadi salah gitu ya. Salah satunya contohnya apa? Dua-duanya itu selalu menyebut return. Gitu ya. Return. Ya. Kalau udah kayak gitu pakai bahasa Indonesianya aja kembalian. Karena kemudian kalau pakai return gitu kan, ada sih bahasa Indonesianya retur, tapi itu membedakan return. Dua-duanya itu return, tapi satunya kalau untuk pengembalian hasil yang kita dapatkan itu namanya kembalian atau return, sedangkan kalau barang yang kita sudah jual terus kemudian kembali atau kita beli barang dan kemudian tidak cocok itu di retur, sebenarnya konteksnya sama-sama di return. Mending bicara kembalian investasi gitu ya, kalau tahu bahasa Indonesianya. Daripada gitu return, saya pikir kan Risna duluan yang presentasi, aduh return gitu ya, terus kemudian Dewi juga waduh return. Tapi nggak apa-apa, tapi itu kita belajar ya, kita belajar bareng-bareng. Karena saya punya teman, kakak kelas saya yang bahkan S2, S3-nya itu di luar negeri. Tapi karena dia dari suku tertentu, kalau ngomong itu tapi nanti kalau kemudian dia ada keplesetnya, itu bahasa ibunya ke bawah. Jadi retun itu, nah kayak gitu retun gitu ya. Jadi ya walaupun sudah kita fluent in English, sudah 10 tahun di luar negeri, ternyata balik-balik bahasa dari ibu itu terpengaruh. Dia, tapi dipelajari aja, nanti itu bagian dari kita communication skill gitu ya. Tulisannya bisa bagus, pembacaan tulisan bagus, tapi kalau kemudian presentasi pas lepotan kayak begitu kan jadi malu juga kan. Ada banyak, bukan hanya return itu salah satunya ya. Terutama nyebut nama itu yang paling susah karena kemudian Houston gitu ya, padahal kan harusnya Houston gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita belajar kemudian coba belajar dengan pengucapan yang baik karena itu nanti berpengaruh ke presentasi. Untungnya gitu ya, ujian kita kan sekarang pakai online dan sebagainya, nggak ujian terbuka gitu ya, tapi jadi nggak untung karena apa, seperti kuliah ini kan harus direkam dan kemudian saya unggah kan, kemudian kelompok mengunggah videonya, terus kemudian ada yang saya pilih, yang bagus-bagus kan saya unggah gitu kan, jadi terus kemudian orang di luar sana kan jadi tahu lah ini kok bahasa Inggrisnya berantakan kayak begini ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang saya pentingin itu kan substance of perform. Kita itu orang akuntansi itu kan bicara substance of perform. Yang penting substansinya. Apa yang disampaikan kelompok ini baik, presentasinya baik, masalah kemudian itu kan substansinya ya, bahwa kemudian formnya itu bahasa dan sebagainya itu nomor 2 lah, nomor 2, nomor 3. Yang penting materinya disampaikan dengan baik. Yang saya apresiasi kelompok ini mengerjakan semuanya dengan baik presentasi, makalah maupun PPT-nya. Nah kemudian memang
presentasi agak kurang, tapi kemudian proses tanya jawab, proses diskusinya juga berjalan baik. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Nah, selain itu sebenarnya ada hal yang lain yang saya sampaikan. Saya menunggu ini, saya sudah berpikiran dari tadi pagi itu. Karena apa? Hari kemarin-kemarin ya, Senin Selasa itu saya dibombardir oleh 3 proposal yang sudah siap maju, 1 masih outline, tapi 2 ada yang sudah siap maju itu dari anak-anak pajak, dan 1 yang masih outline, 2 itu dari outline itu, yang sudah proposal anak-anak pajak, kemudian yang outline yang tinggal mengerjakan ke proposal ini dari anak audit. Nah, saya masih menunggu ini dari anak-anak keuangan, anak-anak saya yang jadi bimbingan saya. Ternyata Magda tadi sudah menghubungi, Pak ini seperti ini. Apakah saya perlu masuk ini? Tapi ya outline-nya belum masuk ke saya, apalagi proposalnya. Nah, bukan masalah balap-balapan, terus masalah terus kemudian yang lain ya. Tapi harapan saya sih kita semua bisa menyelesaikannya tepat waktu, mumpung semuanya kuliahnya online, semuanya dilakukan di sini, jadi di rumah. Jadi saya harap belajar juga bisa dengan lebih baik dan kemudian mengerjakannya lebih cepat, dan ujiannya masih online loh, enak loh. Seminar proposalnya nggak perlu datang ke sini, nggak perlu beliin jajan untuk teman-temannya dan juga beliin jajan untuk dosennya, lumayan ngirit ya. Kuota sudah juga dikasih oleh Mas Menteri gitu ya, jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin gitu ya, juga nanti sampai ke ujiannya karena cuma seminar hasil. Karena kalau sudah kembali kita katakanlah tahun depan kuliah normal, Anda masuk kemudian bukan hanya urusannya dengan kawan-kawan saja, tapi kemudian ujiannya pasti kemudian kita kembalikan lagi 2 kali seminar, dan untuk lulus itu ada yang namanya ujian komprehensif. Nah, semua orang bilang kalau seminar hasil itu sih gampang. Yang mengerikan itu kan katanya ujian komprehensif. Padahal kan komprehensif apa sih ya, cuma begitu-begitu aja. Loh, yang ditanya loh bukan yang sulit-sulit, yang ditanya itu loh paling-paling ya yang gampang-gampang gitu. Katakanlah kalau Anda anak keuangan gitu kan, saya nanyanya kemudian kan paling kenapa sih kok ada nilai waktu dari uang kayak begitu-begitu. Jadi begitu aja yang pelajaran semester 3 gitu ya, di awal-awal gitu. Jadi nggak sulit-sulit kok yang kita tanyakan. Karena kita ingin tahu sebenarnya komprehensif seperti apa. Sebenarnya itu yang saya rindukan itu. Selain kemudian kalau untuk meriksanya jadi lebih enak ya, karena bentuknya hard copy gitu kan, nyoret-nyoretnya enak. Kalau begini sering gitu balik, kemudian saya di screenshot, Pak ini maksudnya apa? Mak maksudnya apa? Konsultasinya lewat screenshotan. Di sini saya komentari memang jadi terbatas ya, tidak bisa saya lingkari, saya tulisi apa gitu kan. Saya cuma kasih apa, nggak jelas gitu kan. Komennya apa, terus kemudian dikembalikan ke saya, Pak, di screenshot, Pak ini maksudnya apa? Waduh, jadi jelasin lagi gitu ya. Tapi it's okay lah ya, karena kondisi memang harus seperti itu, ya kita jalan. Ya, jadi saya harapkan sembari mengerjakan makalah dan nanti UAS artikel di teori keuangan fundamental, juga mata kuliah yang lain, saya harapkan juga segera mungkin mengerjakan proposalnya, khususnya untuk anak-anak saya yang jadi bimbingan saya. Kalaupun yang bukan bimbingan saya sarankan tetap harus dikerjakan dengan cepat. Toh nanti kalau bukan bimbingan saya gitu ya, pembimbing satunya kan cuma 2 orang di sini kan, Pak Rey kan juga terbatas gitu ya. Toh nanti kalau bukan jadi bimbingan saya, toh nanti yang jadi ketua pengujinya juga saya gitu ya. Harapannya saya makanya segera aja cepat-cepat semuanya gitu ya. Segera menyelesaikannya dengan baik. Mumpung kesempatan dalam artian kesempatan untuk lulusnya itu jauh lebih dipermudah dengan kondisi saat ini. Bukan berarti gampangan loh ya, tapi dipermudah. Lebih gampang, tapi tidak gampangan kita lulus tetap pembimbingan, konsultasi dan sebagainya itu
tetap detail kok. Apalagi ya kalau terus kemudian ngomong saya kan, ini saya kirim ini ke Dewi dan Risna ini untuk revisi dari ini segala hal yang harus direvisi dan sebagainya. Tetap kok kalau itu detail kok, titik koma aja saya perhatikan gitu kan. Bukan berarti kalau kemudian online itu mengurangi ketelitian, paling kecepatan. Kalau pas gini ini enak, saya lagi nggak banyak kerjaan, saya kerjakan. Tapi kalau udah sampai di rumah, suruh pegang laptop, buka laptop dan sebagainya, males banget gitu ya. Yang itu yang jadi masalah kalau di rumah. Karena ya saya ada keterbatasan dengan gadget saya. Kalau saya kerjakan di rumah pakai laptop saya, balik-balik nanti saya takutnya nggak bisa baca karena beda OS-nya. Oke, ya itu yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang didiskusikan selain juga saran untuk proposal. Boleh kalau ada yang mau nanya, entah anak saya, entah bukan anak saya, nggak ada masalah. Anak bimbingan maksudnya, siapapun di sini kan ya masih anak saya semuanya gitu kan. Ada yang mau ditanyakan tentang proposal? Pak mau bertanya. Iya. Itu proposalnya kita presentasi di tim atau mengumpulkan softwarenya saja, Pak? Soalnya kemarin kan waktu awal Budian menjelaskan cuma mengumpulkan software, terus kemarin ada pemberitahuan itu beda lagi, Pak. Kalau untuk seminar proposal itu hanya mengumpulkan, ngirim aja ke ini, ke Teams, terus kemudian kan kita download ya di Teams, kita kasih komentari dan sebagainya, kasih nilai, kita kembalikan. Jadi hanya semuanya desk evaluation kalau untuk proposal. Itu yang kemarin ya, saya nggak tahu yang kemudian kalau sekarang ada berubah. Tapi kalau yang seminar proposal itu pakai desk evaluation. Tetap kalau sudah dari dosen pembimbing, katakanlah dari saya, gitu ya, sudah, terus kemudian dimasukkan ke Budian sebagai kaprodi, terus kemudian dikasih dosen pengujinya, ada 2 dosen pembimbing, ada 2 dosen penguji, nanti 4 dikembalikan lagi pada tim penguji itu untuk kemudian memberi masukan dan penilaian soft file semua. Terus kemudian kami kembalikan lagi kepada anaknya. Selain itu kan nilainya kan sudah keluar. Nah itu untuk seminar proposal. Jadi nggak perlu presentasi. Nah itu kan berarti lebih mudah kan. Demikian pula nanti kemudian saat seminar hasil, cuman seminar tok, presentasi hasil penelitiannya tidak perlu kompre, walaupun harus presentasi lewat Teams ya, presentasi seperti ini. Tapi artinya itu kan jauh lebih sebenarnya jauh lebih mudah. Kalau bisa memang dicepetin aja. Mumpung lagi diskonan gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Yang lain? Pak, saya mau bertanya. Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau proposal itu kan hanya berdasarkan file ya Pak ya. Terus bagaimana kalau kami belum memiliki itu Pak bukti melihat seminar proposal sebanyak 10 kali? Buktinya ya ikut ini. Kalau seminar proposal kan nggak ada. Yang seminar proposal kan tidak perlu bukti ikut. Karena kan kemudian kan penilaiannya desk evaluation. Hanya nanti untuk seminar hasil. Soalnya kalau saya baca baru dikirim itu kok ada syarat untuk melihat minimal 10 proposal ya Pak? Wah, kalau yang aturan terbaru saya kurang tahu, tapi kalau yang saya tahu kan hanya Anda kemudian tidak melihat, nggak tahu kalau ternyata harus ada presentasi, memang harus ada presentasi. Berarti kan hanya ngikutin seperti ini, seperti kuliah ini, ngikutin aja. Berapa kali, 10 kalinya kan nanti ada yang, Teams kan langsung akan mencatat sendiri nanti. Nanti katakanlah Rica ikut gitu ya, ngikutin gitu, nanti ada berapa itu kan Rica kan langsung muncul rekamannya ini sudah melakukan ini di Teams kan akan secara sistem kan tercatat sendiri. Saya nggak tahu kalau yang terakhir memang haruskah presentasi, saya belum baca aturan yang terakhir.
Tapi kalau ikut aturan yang kemarin tidak perlu. Karena semuanya desk evaluation dilakukan oleh penguji. Gitu. Kalau sekarang kalau sekarang pun ada presentasi ya sama seperti ini presentasi kuliah kayak begini kan juga nggak terlalu sulit. Sudah terbiasa gitu kan. Gara-gara Pak Dan ini semuanya membiasakan jadi presentasi gitu ya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, ya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih perhatiannya untuk para audiens semuanya, khususnya untuk Risna dan Dewi. Terima kasih untuk presentasinya dan diskusinya. Oke, kita akan akhiri dengan doa supaya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan untuk perkuliahan kita hari ini dan juga yang terbaik untuk studi kita sepanjang kita berkuliah di Universitas Madung. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.